Yos, balik lagi sama gua di channel Brian Martin. Selamat pagi, salam merah merona teman-teman ya. Jadi semalam juga sudah saya update untuk Bitcoin. Ya walaupun sempat ada salah judul teman-teman ya. Ini udah saya perbaiki lah ya. Ini update tadi malam. Dan pagi ini ya market merah merona. Kita lihat dulu untuk Fear and Greed Index ya. Dan sekarang ada di level 68, which is nice gitu ya. Dari 71, 75, 76, 80 sekian. Kemudian ini berangsur cooling down. Ya, sama seperti pembahasan saya di video yang lalu-lalu ya. Ketika market ini extreme fear, which is ini berarti di merah pekat, soon or later dia akan reset. Ya, cooling down, balik ke normal lagi, ke kuning, ke tengah-tengah lah. Ya, sama seperti kondisinya ketika market udah extreme greed, soon or later market akan cooling down, balik lagi ke tengah, ke level sekitar 50. Ya 40 sekian, 50 sekian gitu teman-teman ya. Jadi sekarang ini kita lagi OTW dan udah kita lihat juga ya market ini merah merona, khususnya altcoin. Ya, karena Bitcoin dominance itu wah gila-gilaan naiknya. Ya. Market rontok nih, khususnya altcoin. Ya, ada yang turun belasan persen, 20% gitu ya. Apalagi kalau misalkan market cap yang lebih kecil itu 30% lebih teman-teman turunnya. Gitu ya. Jadi hari ini akan coba saya bahas sekilas update untuk Bitcoin dan juga Manta. Dan saya juga ada infokan juga ya di grup Telegram yang gratis di link deskripsi bawah video untuk saya live streaming mungkin malam ini, teman-teman. Ya. Mungkin malam ini live streamingnya sekitar jam 10 malam ya. Kalau kalian mau tahu lebih detail ya bisa join di grup Telegram, itu gratis, tidak berbayar teman-teman. Itu gratis tis ya. Tinggal kalian join aja di link deskripsi bawah video. Nanti coba saya make sure lagi kalau misalkan teman-teman minat saya live streaming malam ini ya. Dan ya saya infokan lah intinya itu ya. Oke, jadi kita bahas dulu ya. Ini adalah berita yang masih hangat banget dan ini bisa menjadi salah satu penyebab juga ya kenapa market ini merah merona, rontok teman-teman ya. Karena dari Iran sendiri ini akan melakukan serangan terhadap Israel teman-teman. Dan Joe Biden sekarang kan sebagai presiden Amerika, dia juga menyampaikan ya kalau mereka ini bersiap ya. Intinya mereka ngebela Israel lah ya. Jadi kalau Iran sewaktu-waktu melakukan penyerangan terhadap Israel, ya Amerika siap ya melawan Iran di pihak Israel teman-teman ya. Jadi ini bisa memicu juga ya untuk perang dunia ketiga. Makanya banyak banget merah merona, nggak cuma Bitcoin. Hopefully nggak usah dilanjutkan lah peperangan ini. Dan ya semoga aja bisa berakhir dengan cara damai teman-teman. Ya saya pribadi juga harapnya damai lah. Ya jangan sampai banyak orang sipil yang tidak tahu apa-apa, dalam artian ya tidak ikut-ikutan dalam permasalahan ini, tidak tahu menau ya, taunya bekerja menghidupi keluarga, malah amit-amitnya menjadi korban ya dari peperangan yang ya kita bisa lihat lagi bersitegang seperti inilah ya. Semoga yang terbaik untuk market. Kita lihat juga untuk Bitcoinnya, ini bikin tail candle ya. By the way, kalau kita lihat secara weekly ini sampai 65.000 dolar ya. Jadi kalau saja area itu jebol, maka kita bisa lihat juga dari jarum-jarum candle secara weekly loh ya. Ini mendapatkan reaksi signifikan nih. Dari level ini teman-teman, 59.000 sampai 60.800 dolar. Ya, kemudian kalau saya extend ke samping pun sebelumnya menjadi area resisten yang cukup strong. Ya, ini resist become support ya. Jadi masih sama pembahasannya overall untuk si Bitcoin. Ya, prepare aja for the worst teman-teman, tapi tidak ada salahnya kalau misalkan kalian melakukan mau melakukan aksi cicil beli khususnya di altcoin karena ya koreksinya udah lumayan besar gitu ya. Dan kalau kita update lagi untuk Bitcoin secara daily, ya overall sudah mencapai target teman-teman. Ya, ini coba saya hapus dulu karena ketika retest pun nggak kuat ya, potensinya akan visit area bawah dan area bawah ini udah dites. Ya, ini secara daily walaupun closingnya tadi di 67.141, kemudian next lagi red candle, testing ke box merah ini. Box putih. Ya, di sekitar area 65.500 sampai 66.240 dolar. Ini lagi di testing. Ya, sama si Bitcoin.
Jadi ketika area ini nggak mampu dipertahankan, let's say tekanan jual masih strong gitu ya, ini masih hanya possible dia retest lagi ke box putih bawah itu di sekitar 62.300 sampai 63.150 dolar ya. Jadi masih adanya chance atau kecenderungan seperti ini ya. Untuk worst case-nya masih sama teman-teman, si Bitcoin masih chance potensi ya visit atau masuk ke box ajaib yang udah berkali-kali saya infokan ke teman-teman sekalian. Ya, invalidasinya gimana? Good scenario bagaimana? Good scenario invalidasinya tentu saja Bitcoin harus mampu break dulu dengan impulsif teman-teman. Ya, dari box hijau di sekitar 68.000 dolar ini harus mampu di break dulu. Ya. Untuk invalidasinya. Oke, teman-teman ya. Jadi di sekitar 68.000 sampai 69.000 dolar ini harus mampu di break dengan bull candle. Ya, bull candle bukan yang tipis-tipis teman-teman, tapi bull candle yang cukup pekat. Kurang lebih seperti ini bull candlenya ya. Kemudian naik kurang lebih seperti ini bull candlenya gitu ya. Jadi nggak tipis-tipis kenaikannya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari selling pressure yang ada ya, masih adanya chance untuk dia lanjut turun ya. Jadi ini adalah key level untuk si Bitcoin saat ini. Ini adalah area SNR sebelumnya plus adanya trendline support ya. Jadi ini adanya double-double lah teman-teman, double-double support lah ya. Ini bablas juga lah di potensi visit area bawahnya. Jadi prepare aja teman-teman ya. Dan balik lagi saya infokan ke teman-teman yang bermain di spot, nggak ada salahnya untuk melakukan cicil beli ya, karena memang harga sudah terdiskon lumayan banyak ya, khususnya di altcoin. Minimal kalau kita lihat di lower time frame-nya untuk si Bitcoin ya, ini udah jebol juga beberapa areanya teman-teman. Ini coba akan saya hapus-hapusin aja ya biar nggak terlalu rame. Defisit area sini pun sudah tes ke lowest area pada pergerakan 2 April nih. Ya, ini udah di testing kemudian mendapatkan reaksi sedikit gitu. Cuman ya belum adanya tanda-tanda untuk bisa dibilang pembalikan arah lah teman-teman ya. Selling pressure baru berjalan masih strong ya. Jadi prepare ketika memang area ini kembali di revisit kembali gitu ya. Berarti kan menandakan price ini belum siap untuk lanjut naik. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan price ini masih atau mampu lanjut naik, at least dia mampu reclaim dulu nih area 67.000 dolar ya. Tapi kalau misalkan let's say dari area sini ya dia drop seperti ini, naik sekedar di tes gitu ya, kemudian dia berangsur turun lagi ya, ini adanya possible untuk dia melanjutkan penurunan ke sekitar 62.000 dolar untuk si Bitcoin ya gitu ya. Karena berarti buying power yang ada di level 64.500 sampai 65.140 dolar ini nggak mampu lagi nih ngangkat harganya. Berarti kan di situ sudah mulai sedikit ya demand atau buying power di area situ yang menandakan selling pressure lebih strong, maka harga bisa keseret lebih bawah lagi ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance, ini bisa menjadi salah satu faktor juga nih altcoinnya rontok teman-teman ya. Bahkan di previous highest-nya dia ini mampu dibablas dengan impulsif ya. Bitcoinnya turun, Bitcoin dominance ini naik strong, udah altcoinnya pingsan teman-teman ya. Ya, altcoinnya pingsan. Jadi bisa di prepare sekali lagi. Kalau kita lihat sebentar secara daily teman-teman ya. Ya, di area sini coba akan saya markingin dulu teman-teman ya. Kemudian saya extend ke bagian samping sebentar. Nah, ya kelihatan lebih clear, lebih jelas lagi. Oke ya. Kemudian saya extend juga ke samping, sebelah kiri, sorry maksudnya. Sebelumnya ini menjadi area support and then become resistance. Sebelumnya juga di sini adanya rejection juga, teman-teman. Ya. Jadi masih adanya chance untuk Bitcoin dominance. Ya, by the way ini secara daily dia udah break dan potensi ngejar next area target ini kalau kita lihat secara zonasinya. Gitu ya. Dia masih adanya chance untuk nge-spike sampai sini, baru nanti ya hopefully lah seperti ini gitu ya. Adanya rejection, maka penurunan lebih lanjut terjadi pada Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin. Maka ketika hal ini terjadi ya, altcoinnya itu lebih ada napas, lebih ada power lah untuk naik. Tapi untuk short termnya, ketika dia mantul atau naik dulu, maka altcoinnya kembali pasang infus dulu teman-teman ya. Yang saya infokan ketika altcoin itu bisa lebih bertenaga naiknya ketika gimana bro? Ketika dari area sini mendapatkan rejection teman-teman. Ya, jadi ini angin segar untuk altcoin, tapi untuk short termnya ini pasang infus dulu ya untuk altcoinnya.
Oke ya. Manta next. Ya, ini pembahasan untuk Manta. Gimana holder Manta? Tetap semangat ya. Walaupun lihat merah merona seperti ini. Terakhir kali saya bahas Manta itu Manta ya ini 9-10 hari yang lalu lah. Ya viewsnya juga ya lumayan lah. Ya mungkin banyak juga yang penasaran mau lihat Manta seperti apa teman-teman ya. Ini Manta sebenarnya ada di level area yang krusial saya bilang. Ya, kenapa saya bilang krusial? Ini adalah support kuatnya dia sudah di breakdown teman-teman. Ya, ini jelas banget. Ya di 2,52 sampai 2,62 dolar ini udah di breakdown dengan impulsif. Ya, red candle besar secara daily. Ya, closing di bawah. Bahkan ini close sedikit di atas dari tail candle yang terbentuk pada 28 Februari, teman-teman. Ya. Sebelumnya ini juga ada tahanan. Ini coba saya marking juga di sini. Nah, ya. Untuk Manta. Oke. Ya, untuk Manta, dia grab lagi likuiditas lebih bawah di 1,8 dolar ya. Ini kalau kita lihat di toko hijau ya, di exchange hijau. Tapi kalau misalkan kita lihat di toko-toko lain, ya exchange lain mungkin ada yang di 1,9 dolar doang gitu ya. Ya, untuk teman-teman, untuk Manta ya, adanya chance dari area sini dia nge-grab likuiditas gitu ya. Bouncing untuk coba testing reclaim kembali area 2,5 sampai 2,6 dolarnya. Ya, tapi kalau misalkan melihat dari Bitcoin dominance, kemudian juga melihat dari Bitcoinnya gitu ya, masih adanya peluang ya untuk Manta ini keseret. Ya, keseret teman-teman. Balik lagi keseret. Ya, dia naik sekadar tes aja bisa ya, untuk malah lanjut turun lagi. Ini bisa teman-teman. Ya, ini bisa. Adanya chance seperti ini. Jadi sekali lagi untuk teman-teman bisa diperhatikan ya, ketika memang Manta ini sudah breakdown dari beberapa area krusialnya dia. Kemudian lihat dari Bitcoin dominance dan juga pergerakan Bitcoinnya. Ketika memang altcoin keseret turun, Manta juga masih adanya peluang ya untuk lanjut turun. Kecuali buying power yang ada di Manta ya besar dan melawan arus. Ya, ketika itu terjadi bisa Manta untuk masuk balik ke range ini. Ya, at least kurang lebih seperti ini. Nah, sideways doang dia. Ya, akumulasi sebelum dia melanjutkan kenaikan. Ini adalah good scenario untuk Manta. Ya, cuman balik lagi di video ini saya nggak mau bikin teman-teman itu terlalu FOMO, terlalu berharap. Ya, selalu siap dengan skenario terburuk. Ini kan good skenario-nya. Kita nggak bilang Manta langsung lanjut rally, enggak. Ya, at least setidaknya dia building order dulu, ya akumulasi dulu, ya. Kemudian ya buyback-nya cukup strong. Tapi kalau misalkan buyback di Manta juga nggak strong, keseret Bitcoin dominance, keseret Bitcoinnya, ya ingat masih adanya peluang untuk Manta lanjut turun, teman-teman. Ya, jadi saya infokan aja yang lumayan bagus dan yang pahitnya. Ya, di market yang seperti ini, saya nggak bilang untuk Manta itu langsung rally kenceng. Ya, sangat bisa dibilang sulit lah. Oke. Kemudian kalau kita gunakan seperti Fibo juga teman-teman ya. Nih, dari swing high ke swing low terakhir, dia naik pun cuman ketahan. Ya, di retracement 0,5 kemudian lanjut turun. Kemudian kalau kita gunakan juga sebentar ya dari sini. Nah, swing low ke swing high terakhir kali dia. Sebentar saya adjust dulu teman-teman ya. Nah, ya, dia ketahan di retracement 0,5 lagi kemudian lanjut turun. Dan di sini precisely teman-teman. Ya. Retracement 0,6-nya. Tuh, dites sama Manta nih. Ya, di sekitar 2,04 dolar. Ya, jadi Manta udah hit 2 dolar teman-teman. Next target lagi. Ya worst case kalau Manta dari area sini aja mampu lanjut bablas gitu. Mengejar area berapa, Bro? Ya, ini akan mengejar 2,4-nya retracement atau sekitar 1,38 sampai 1,4 dolar untuk Manta. Itu ya. Nah, ini teman-teman untuk Manta. Jadi bisa di-prepare untuk skenario terburuk Manta. Ya, untuk teman-teman yang berpikir
atau pengen DCA atau yang baru mau masuk di Manta, ketika dia melanjutkan penurunan, ini bisa dipertimbangkan. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman melihat, oh Manta ini udah murah, ya udah visit $2, gue mau DCA boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, masuk aja. Tapi cicil teman-teman, jangan all in. Ya masuk cicil, jangan all in. Jadi ketika price itu masih lanjut koreksi, kalian ada muatan lagi untuk kalian DCA atau buyback lagi. Jadi average-nya area buy kalian itu keseret turun lagi, lebih bagus lagi areanya. Gitu ya. Jadi itu sekedar info untuk Manta. Ya, jadi update kali ini untuk Bitcoin dan juga Manta ya, yang keep strong teman-teman di market yang merah merona ya. Kemarin orang-orang nanya apa boleh beli gitu ya, udah telat atau belum ya, sekarang dikasih diskon besar-besaran. Apakah kalian sudah takut? Apakah sudah ada yang memble atau pusing kepala? Coba komen di bawah ya. Itu aja dari saya. Stay safe di market, sampai jumpa untuk next 11 profit.